Ini pencurian di sebuah toko atau pasar atau minimarket ini semakin marak terjadi. Pemirsa, memang toko sembako yang isinya memang pasti penjualan sembako ya, jual beli. Dan itu target orang-orang untuk mencuri sana. Mungkin sebaiknya bukan hanya CCTV aja ya yang disediakan di sana ya, karena CCTV kan hanya dibuka kalau ada kejadian. Gitu loh. Terus sudah terlambat baru dibuka CCTV-nya. Sebaiknya mungkin ada dipekerjakan mungkin penjaga petugas keamanan, penjaga. Jam. Betul. Terus kalau misalkan memang tidak bisa meng-hire satu toko satu orang, mungkin bisa kerjasama dengan toko-toko yang lain gitu. Benar, ada kontribusinya ya gitu loh. Jadi semuanya aman. Jadi semuanya aman dan patrolinya ini dirutinkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Jawa Timur. Nah ini pemirsa, sebuah mobil pick up ini menabrak pohon hingga terguling. Akibatnya kernet terjepit dan tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV saat mobil berjenis pickup bermuatan tabung gas menabrak pohon di ruas jalur Pacitan Ponorogo di Desa Nanggungan, Kecamatan Pacitan. Kecelakaan berawal saat pickup melaju dari arah Ponorogo menuju Pacitan. Mobil melaju kencang dan oleng hingga menabrak pohon di tepi jalan. Kuatnya benturan menyebabkan pohon tumbang dan menimpa kendaraan. Sopir terjepit di dalam mobil akhirnya berhasil dievakuasi, namun menderita patah tulang. Sementara kernet yang juga terjepit tewas di lokasi kejadian. Di saat dari TKP sebelum sekitar hampir 300 meter itu kendaraan itu sudah oleng, jadi sudah oleng, kemudian oleng tidak dengan kecepatan tinggi dan tidak menguasai kendaraan, itu akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dugaan sementara kecelakaan maut ini karena sopir mengantuk. Kini kasus kecelakaan tunggal ditangani petugas Polres Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lagi-lagi kembali kami tidak bosan mengingatkan kalau misalnya memang sudah mengantuk dan tubuh berasa lelah untuk mengendarai kendaraan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Iya, jangan dipaksakan untuk minum kopi atau makan permen kopi. Harus melipir ke tepi jalan, tidur walaupun itu hanya 5, 10, 15 menit. Ya benar, manfaatkan rest area yang ada, apalagi untuk perjalanan jauh nih. Karena ada fenomena namanya microsleep pemirsa. Itu microsleep adalah ketika kita perasaan ingin tidur selama 30 second, tapi ujungnya fatal sekali. Betul. Semoga ini kejadiannya tidak terulang ya untuk kalian yang ada di rumah ataupun yang ada hendak melakukan perjalanan jauh ataupun mengantarkan barang target kan, misalnya mencapai target yang jadi paksakan daripada nyawa jadi taruhannya. Iya. Kita ke informasi selanjutnya, Pram. Ini ada seorang oknum pemirsa TNI berpangkat Praka menjadi korban pengeroyokan oleh warga yang diduga merupakan anggota Ormas Kepemudaan. Keributan ini ditengarai oknum TNI yang menegur warga ketika menggeber-geber sepeda motornya. Video amatir memperlihatkan kondisi diduga markas Ormas Kepemudaan yang melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI berpangkat Praka di Desa Durin Simbelang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat sejumlah sepeda motor hancur dan satu unit minibus rusak parah. Menurut pihak Kodam 1 Bukit Barisan, peristiwa berawal dari oknum TNI berpangkat Praka berselisih di jalan dan tidak terima digeber oleh 3 orang warga. Kedua pihak sempat terlibat cekcok. Oknum TNI pun mengejar 3 warga yang kabur ke lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan hingga terjadi pengeroyokan. Tak terima dikeroyok, oknum TNI berpangkat Praka memanggil rekan-rekannya dan kembali ke lokasi dengan membawa puluhan prajurit TNI. Setelah sampai di situ, Praka Lubis dikeroyok oleh sekitar 10 orang. Ditemukan ada beberapa barang berupa perlengkapan alat narkoba, alat sabu-sabu, sisa-sisa narkoba, bom, dan berbagai macam di situ, sehingga rekan-rekan tersebut menjadi marah sehingga menjadi adanya pengerusakan. Terkait aksi pengerusakan yang dilakukan oknum TNI, Kodam 1 Bukit Barisan sudah melakukan mediasi kepada pemilik lokasi dan akan melakukan ganti rugi. Sedangkan sebanyak 40 prajurit TNI yang terlibat pengerusakan telah menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menangkap sepasang muda-mudi yang melakukan aborsi dan membuang janin bayinya di Koja, Jakarta Utara. Nah ini pemirsa, kedua pelaku bahkan masih berstatus sebagai seorang pelajar. Pasangan muda-mudi yang nekat membuang janin bayi perempuan di rumah yang telah ditinggal pemiliknya di Jalan Malang Baru Koja, Jakarta Utara akhirnya ditangkap. Ironisnya kedua masih berstatus pelajar berusia 19 dan 17 tahun. Menurut penjaga rumah yang menjadi lokasi pembuangan janin, pelaku pria dikenali sebagai warga sekitar. Keduanya merupakan sepasang kekasih yang nekat menggugurkan kandungan yang telah berusia 7 bulan. Pelaku wanita sengaja meminum obat aborsi karena tidak ingin perbuatan terlarangnya diketahui oleh keluarga. Kedua pelaku kemudian sepakat melakukan aborsi di sebuah hotel kawasan Sunter, lalu bersama-sama membuang janin bayi perempuannya ke rumah yang berstatus akan dijual. Selain menangkap kedua pelaku di rumahnya, polisi memburu satu orang lainnya yang menyarankan obat penggugur kandungan. Polisi juga menyita satu unit sepeda motor yang dikendarai pelaku saat membuang janin. Ini ada satu orang pelaku, ya, satu orang pelaku dengan inisial A, jadi teman dari para pelaku ini yang menyarankan obatnya. Sementara para pelaku ini tidak tahu obatnya mereknya apa. Nah, ini ada teman pelaku berinisial A yang saat ini juga kita cari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pasangan pelajar itu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aduh, adik-adik ini masih berstatus pelajar ya, tugasnya itu hanya belajar, bukan justru malah Ya, sebenarnya kasus melakukan hamil di luar kriminal. nikah ini Ya. bukan sekarang-sekarang aja, cuma dari dulu memang udah ada pemirsa. Oleh karena itu pencegahannya memang balik lagi ke keluarga. Ya. Kita memperdalam lagi ilmu tentang memperdalam reproduksi, Ya. pengetahuan reproduksi, dan juga yang paling penting adalah memperdalam ilmu agama di rumah. Bagaimana orang tua menanamkan tanggung jawab dan juga sebaiknya memang tidak di luar nikah seperti itu. Iya, tapi si pasangan pelaku ini secara tidak langsung sudah melakukan bertubi-tubi dosa dan Kejahatan. kesalahan dan Benar. kejahatan gitu. Ini Dan memang kalau memang terlanjur sudah kebobolan hamil seperti itu, sebaiknya jangan diaborsi. apalagi Karena aborsi bukan sudah 7 bulan ya. Iya, bukan jalan akhirnya. Bukan jalan pintas. Karena ada sanksi pidananya loh pemirsa. Ternyata Betul. ketika aborsi itu secara ilegal. Iya, dan ya semoga ini jadi pembelajaran kita semua kalau misalkan memang sudah Buat orang memiliki tua yang di luar sana, anak, iya. yang punya anak-anak yang masih pacaran nih, bener-bener harus dikasih dipantau lagi nih pemirsa. betul, dipantau dan didekatkan gitu ya supaya anaknya ini mau ngobrol sama kita. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang warga negara Ukraina ini menjadi korban penculikan dan penganiayaan di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dan kini pemirsa, polisi memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang pada Desember 2024 di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dari rekaman kamera yang berada di mobil korban, terlihat korban yang dalam perjalanan pulang dihadang segerombolan pelaku yang menggunakan topeng dan berpakaian serba hitam bertuliskan polisi serta bersenjata. Korban telah melaporkan kasus yang menimbulkan kerugian senilai 3 miliar rupiah ini ke Polda Bali sejak 15 Desember lalu, namun pelaku hingga kini masih bebas berkeliaran. Dari keterangan yang diberikan, diketahui ke-9 terduga pelaku berkewarganegaraan Ukraina, Rusia, dan Uzbekistan. Ini masih dalam tahap didik oleh teman-teman di Krim Polda Bali, dan hasil didiknya itu kita berkoordinasi terus juga dengan korban. Sudah ada 3 SP2HP yang kita kirimkan ke pihak pelapor. Kemudian kita juga sudah lakukan rekonstruksi di TKP ya 2 kali, dan perkembangan kita koordinasikan dengan Grup Inter dan konsulat masing-masing orang ini yang diduga ya sebagai pelapor, ada 9 orang ya.
Kini pihak Polda Bali tengah melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus ini dengan memanggil para terduga pelaku melalui konsulat masing-masing. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial ada rombongan klub motor nekat memasuki jalur roda 4 Jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Ini jangan ditiru ya pemirsa ya, karena akibat aksi ini mendapatkan kecaman dari warganet. Viral rombongan klub skuter masuk Jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Ironisnya mereka melintasi jalur yang diperuntukkan kendaraan roda 4. Aksi klub skuter ini pun menuai kecaman warganet karena dinilai memberi contoh tak baik bagi para pengendara sepeda motor lainnya. Saat ini polisi sedang menelusuri identitas para anggota klub motor ini guna memberi teguran maupun sanksi sesuai aturan yang berlaku. Menelusuri pihak-pihak mana atau nomor polisi mana saja yang masuk ke dalam jalur roda 4 tersebut. Nanti pasti kita akan tidak lanjut. Polisi saat ini sedang memperketat patroli di sepanjang kawasan Suramadu, utamanya di jalur roda 2. Polisi juga berencana untuk mendirikan pos terpadu dan memasang portal di pintu masuk Jembatan Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum perwira polisi di Aceh diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi hingga sang kekasih menderita infeksi di rahimnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di SUB akan segera kembali sesaat lagi.